Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hasanah Berta, NPM 18170510003 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma, dan kode soalnya adalah A karena NPM saya ganjil. Kemudian langsung saja kita ke soal-soalnya. Yang pertama itu ada Romawi 1, dan Romawi 1 ini berisi isian. Soal nomor 1, urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. Di sini ada n log n faktorial, akar n, dan n akar 3. Jawabannya, yang pertama itu akar n. Akar n ini digunakan saat mencari nilai akar pada suatu program. Kemudian yang kedua n log n, biasanya digunakan pada algoritma quicksort dan merge sort. Kemudian yang ketiga ada n pangkat 3, biasanya digunakan saat terjadi 3 kali pelupingan atau perulangan dalam suatu program. Kemudian yang terakhir atau yang terbesar adalah n faktorial, di mana algoritma ini merupakan salah satu yang tidak efisien. Di sini cara membuktikan bagaimana si akar n ini bisa paling kecil dan n faktorial ini bisa lebih besar, cara sederhananya adalah misalkan n-nya adalah angka 9, akar dari 9 adalah 3. Kemudian 9 log 9 itu hasilnya 8,6. Jadi di sini saja kita sudah bisa melihat 3 lebih kecil daripada 8n. Jadi akar n ini lebih kecil daripada n log n. Kemudian n pangkat 3 ini 9 pangkat 3 hasilnya 729, dan n faktorial dari 9 adalah 362.880. Jadi bisa kita lihat di sini akar n hasilnya paling kecil dan n faktorial hasilnya paling besar. Kemudian nomor 2, berapakah kompleksitas dari integer a sama dengan 0, i sama dengan n, while i lebih dari 0, a plus sama dengan i, dan i dibagi sama dengan 2. Jadi di sini jawabannya big O log n. Kenapa? Karena di sini merupakan operasi rekursif. Jadi saat i memenuhi syarat, kemudian a bertambah dan i juga dibagi, ini akan terus-menerus terjadi, terjadi perulangan sampai a dan i ini nilainya mendekati n, sesuai dengan prinsip dari big O log n, yaitu semua pertumbuhan lebih kecil daripada n. Jadi sesuai di sini a dan i hanya akan mendekati n tetapi tidak akan melampaui nilai n. Jadi jawabannya adalah big O log n. Kemudian nomor 3, diketahui log 3 sama dengan x dan log 2 sama dengan y, maka log 12. Nah, di sini jawabannya. Di sini sudah kita ketahui log 3 sama dengan x, kemudian log 2 sama dengan y. Untuk log 12 kita buat menjadi log 3 dikali 2 dikali 2. Jadi hasilnya 3 dikali 2 6, 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi sama saja seperti log 12. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi log 3 plus log 2 plus log 2. Jadi karena log 3 ini tadi x dan log 2 tadi y, jadi sama dengan x plus y sama dengan x plus 2y. Jadi hasil dari log 12 adalah x plus 2y. Kemudian nomor 4, tentukan kompleksitas fungsi rekursif di bawah ini. Di sini ada suatu program. Kemudian hasilnya adalah big O n. Kenapa? Karena di sini return x merupakan big O1. Return x ini merupakan nilai yang konstan atau tidak berubah. Jadi dia merupakan big O1. Nah, sedangkan return foobar ini merupakan big O n plus 1 karena dia melakukan penjumlahan rekursif, di mana rekursif itu akan selalu bertambah setiap terjadi perulangan. Jadi di sini n-nya akan ditambah dengan 1 terus-menerus. Nah, kemudian di sini TI sama dengan C1 plus C2. C1-nya adalah big O1 dan C2-nya adalah big O n plus 1 sama dengan big O n.
Jadi jawabannya adalah peak ON. Kemudian nomor 5, berapa output dari rekur 3,4? Nah, di sini tadi ya ini tadi programnya, tapi di sini kita ubah integer x-nya sama dengan 3 dan integer y-nya sama dengan 4. Kemudian di sini return foobar-nya x plus y dan y min 1. Jadi x plus y dan y min 1 ini akan menjadi acuan kita atau rumusnya untuk mencari outputnya. Nah, di sini yang pertama rekur 3,4 sesuai dengan soal. Jadi kita memiliki nilai x3 dan memiliki nilai y 4. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. X plus Y 3 ditambah 4 dan Y min 1 4 dikurang 1 hasilnya adalah 7,3. Jadi di sini kita ubah X dan Y menjadi 7,3. Kemudian kita lakukan kembali karena sekarang nilai X dan Y-nya sudah berubah, X menjadi 7 dan Y menjadi 3. Jadi sekarang X plus Y-nya jadi 7 plus 3 dan Y min 1, 3 min 1. Kemudian hasilnya adalah 10,2. Nah, di sini hasilnya sama. Kemudian kita lakukan seperti itu sampai dia sampai dia rekurnya 13,0 karena y-nya sudah habis. Jadi outputnya adalah 13. Kemudian untuk soal esai nomor 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa A 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya sampai plus 2n min 1 sama dengan n pangkat 2 untuk n bilangan bulat positif. Dan yang B 5n min 1 habis dibagi 4 untuk n bilangan bulat positif. Yang pertama, kita akan menjawab yang soal nomor 1A terlebih dahulu. Jadi di sini ada 3 langkah untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Langkah yang pertama, kita asumsikan n sama dengan 1. Jadi n ini kita ubah jadi 1 sama dengan n kuadrat. N kuadrat ini jadi 1 pangkat 2, hasilnya tetap 1. Jadi 1 sama dengan 1 terbukti. Kemudian misalnya n sama dengan 2. Di sini n-nya sama 2, berarti kita ambil 2 elemen n dari sebelah ruas kiri, yaitu 1 plus 3 dan sama dengan n kuadrat. Jadi karena n-nya tadi 2 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya 4 sama dengan 4. Jadi ini juga terbukti. Kemudian langkah keduanya kita asumsikan n sebagai k. Jadi n-nya kita akan ubah menjadi k. Di sini 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya plus 2k min 1 karena n-nya sudah kita ubah menjadi k sama dengan k plus 2. N pangkat 2-nya juga kita sudah ubah menjadi k plus 2. Kemudian ini kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita ke langkah ketiga, yaitu n sama dengan k plus 1. Di sini sebelum kita mengubah ke k plus 1, kita akan membuat asumsi baru, yaitu 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus sampai seterusnya sampai plus 2n min 3. Jadi kita akan membuat sebuah asumsi, yaitu 2n min 3 plus 2n min 1 sama dengan n pangkat 2. Jadi tadi kita sudah menambahkan sebuah asumsi baru di sini, yaitu 2n min 3. Kemudian di sini kemudian baru kita ubah n-nya menjadi k plus 1. Jadi n ini kita ubah menjadi k plus 1, n di sini juga kita ubah menjadi k plus 1, dan n di sini juga kita ubah menjadi k plus 1. Kemudian kita sederhanakan dulu atau kita hitung 2k plus 1 min 3 sama dengan 2k min 1. Kemudian 2k plus 2 min 1 sama dengan 2k plus 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Kemudian di sini 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya plus 2k min 1 adalah k2 di langkah kedua tadi. Bisa kita lihat di sini, dari sini sampai sini itu sama dengan dari sini sampai sini. Jadi bisa kita sederhanakan, dari sini sampai sini merupakan k2. Jadi tidak perlu kita tulis seperti ini lagi. Kemudian kita tulis sisanya plus 2k plus 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Kemudian setelah kita jabarkan k plus 1 pangkat 2 ini, hasilnya adalah k2 plus 2k plus 1 sama dengan k2
K pangkat 2 plus 2K plus 1. Jadi pernyataan nomor 1A ini terbukti dan ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Kemudian yang 1B, 5 pangkat N min 1 habis dibagi 4. Kemudian jawab langkah 1 seperti tadi. Jadi ini juga sama, ada 3 langkah. Yang pertama N sama dengan 1, kita asumsikan N sama dengan 1. Jadi N nya kita ubah 1 di sini. 5 pangkat 1 min N sama dengan 4. 4 habis dibagi 4, benar, jadi terbukti. Langkah kedua, N sama dengan K. Jadi kita ubah N-nya menjadi K. Jadi 5 pangkat K min 1. Kemudian kita biarkan terlebih dahulu. Kita ke langkah ketiga. Seperti tadi, N sama dengan K plus 1. Nah, jadi N-nya langsung kita ganti dengan K plus K min 1. Kemudian di sini maaf, harusnya di sini K plus, bukan K min. Kemudian di sini kita pisah pangkatnya jadi 5K plus 5 pangkat 1 min 1. Kemudian 5 ini, 5 pangkat 1 kan hasilnya 5. Kita jabarkan menjadi 4 plus 1 agar memudahkan dan agar bisa menjadi pembantu di pembuktiannya. Kemudian di sini kita kalikan 5K plus 4 dan 5K dikali 4 dan 5K dikali plus 1. Jadi hasilnya 4 dikali 5K atau 5K dikali 4 dan 5K min 1. Kemudian jadi ini akan kita pisah menjadi 2, yaitu 4 kali 5 pangkat K dan 5 pangkat K min 1. Kemudian kita akan membuktikannya. Untuk 4 kali 5 pangkat K sama dengan 4 kali misalnya N-nya di sini sama dengan 1. N kan di sini sama dengan K. Jadi K-nya juga sama dengan 1. Jadi 4 kali 5 pangkat 1 hasilnya 20 dan 20 habis dibagi 4. Kemudian 5K min 1, K-nya misalnya 1 juga. 5 pangkat 1 dikurang 1 hasilnya 4 dan habis dibagi 4 berdasarkan N sama dengan K. Jadi seperti yang sudah saya bilang di atas tadi, di sini N sama dengan K, jadi nilai K ini sama dengan nilai N. Jadi 4 dikali 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K dikurang 1 itu pasti habis dibagi 4. Jadi pernyataan ini terbukti. Kemudian soal nomor 2, apakah benar bahwa N plus A pangkat B sama dengan theta N pangkat B? Buktikan. Di sini jawab, ini seperti soalnya tadi. Kemudian di sini N plus A pangkat B itu kurang dari sama dengan NB, dan N plus A pangkat B itu kurang dari sama dengan 2N plus A pangkat B. Ini sama saja dengan N kali B kali A lebih besar daripada 1. Misalnya di sini kita asumsikan N dikali B dikali A sama dengan 3. Maka N plus A pangkat B lebih kecil dan sama dengan dari N pangkat B, dan N plus A pangkat B lebih kecil sama dengan dari 2N plus A pangkat B, sama dengan 216 kurang dari sama dengan 27, dan 216 kurang dari sama dengan 729. Dari mana angka ini kita dapat? Yaitu dari 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 6 pangkat 3, dan 9 pangkat 3. Jadi di sini N pangkat B plus seterusnya plus A pangkat B itu lebih kecil sama dengan NB, dan lebih kecil sama dengan 2N pangkat B plus seterusnya plus A pangkat B. Di sini NB-nya merupakan GN, ini juga N pangkat B-nya GN, dan 2N pangkat B-nya juga GN. Jadi theta GN sama dengan theta N pangkat B. Jadi nilai dari pernyataan ini adalah setara atau sama. Kemudian nomor 3, berapakah kompleksitas fungsi rekursif Tn sama dengan 4Tn per 2 plus N pangkat 2? Buktikan nilai Big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Jawabannya,
ini soalnya tadi. Kemudian di sini kita akan menggunakan teorema master. Jadi di sini kita buat nilai A adalah 4, nilai B adalah 2, dan nilai Fn adalah n pangkat 2. Kemudian n kuadrat ini sama dengan n 2 log 4, di mana 2 log 4 ini sama saja atau setara dengan 2 log pangkat 2 log 2 pangkat 2. Jadi n kuadrat sama dengan big O n kuadrat, karena di sini dia kuadrat juga. Jadi Tn ini big O n B log A log n. Nah, sama dengan big O n 2 log pangkat 4 log n. Kemudian tadi karena hasil dari n 2 log 4 ini adalah big O n 2, jadi di sini kita tulis big O n pangkat 2 log n. Kemudian soal nomor 4, berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 30 berikut? Di sini ada tabelnya. Kemudian untuk jawabnya di sini berat dan profitnya sama seperti di soal. Nah, di sini kemudian ada PI per BI, itu didapatkan dari profit dibagi dengan berat. Jadi di sini 90 bagi 30 hasilnya 3, 60 bagi 15 hasilnya 4, 6 bagi 3 hasilnya 2, dan 3 bagi 1 hasilnya 3. Kemudian karena di soal di sini kapasitas maksimalnya 30, jadi totalnya juga maksimal hanya 30. Kemudian kita dapatkan beratnya 11 per 30, 1, 1, 1, kemudian profitnya 1, 0, 0, 0, dan density-nya 14 per 30, 1, 0, 1. Kemudian keuntungan berat itu didapatkan dari mengalihkan satu persatu elemen di sini. Jadi berat yang ini dikalikan dengan berat yang ini, kemudian yang berat yang ini dikalikan dengan yang ini, kemudian berat yang ini dikalikan dengan ini, dan seterusnya. Kemudian akan menghasilkan 102. Kemudian untuk keuntungan profit sama seperti berat tadi dikalikan profit dengan profit. Jadi 1 dikali 90, 90, dan 0 dikali sekian hasilnya pasti 0. Jadi keuntungan profit sama dengan 90. Kemudian keuntungan density didapatkan dari density dikali dengan PI per BI. Seperti tadi. Dan hasilnya adalah 105. Jadi profit maksimal yang bisa didapatkan adalah 105. Keuntungan maksimalnya adalah 105. Kemudian soal nomor 5, dengan menggunakan algoritma Kruskal tentukan MST dari grafik di bawah ini. Di sini bisa kita lihat ada suatu grafik. Nah, cara menjawabnya yang pertama kita buat dulu tabelnya, ada berapa langkah dan sisi mana saja dan bobotnya berapa. Di sini ada 8 langkah. Kemudian di sini ada sisi pertama H dan G, ini H dan G, dan bobotnya 1, ini bobotnya. Kemudian yang kedua ada G dan F yang merupakan langkah kedua. Jadi langkah keduanya adalah G ke F dan nilai bobotnya di sini adalah 2. Kemudian langkah ketiga itu F dan C. Jadi F ke C itu bobotnya 4. Kemudian yang keempat C ke I. Jadi ke sini bobotnya 2 dan seterusnya sampai selesai. Di sini kita akan membuat grafik ini dari awal. Jadi di sini sesuai langkah pertama dia H dan G, di sini bobotnya berarti 1. Kemudian langkah kedua karena di sini GF, jadi kita tambah dari G ke F dan nilai bobotnya 2. Kemudian langkah 3 di sini FC, jadi dari F ke C dan nilai bobotnya adalah 4. Kemudian langkah 4-nya CI, jadi kita tambah C ke I dan nilai bobotnya adalah 2. Langkah 5 kita tambahkan C ke D dengan bobot 7. Kemudian langkah ke-6 kita tambahkan dari C ke B dengan bobot 8. Ya, bobot 8. Kemudian kita tambahkan langkah ke-7-nya B ke A dengan bobot 4, sesuai di sini 4. Dan yang terakhir adalah D ke E dengan bobot 9.
Nah, setelah seperti ini baru kita bisa menambahkan garisnya untuk menyambungnya seperti dari sini ke sini, seperti dari sini ke sini sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian bisa kita isi dengan bobot-bobotnya sesuai dengan di soal ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.